Ruth Keisha Simanjuntak. Saya utusan dari GKPA dan Tobrapat loh. Teman-teman, saya mau bercerita nih. Ceritanya tentang suatu peristiwa yang terjadi di Getsemani. Pernahkah teman-teman mendengar Getsemani? Kira-kira Getsemani itu apa ya? Daripada bingung, Ruth lanjut ya ceritanya. Getsemani adalah suatu tempat yang terletak di Bukit Zaitun sekitar Yerusalem dan di daerah Palestina. Getsemani adalah suatu tempat di mana Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya loh, bukan untuk bermain-main ataupun rekreasi seperti yang ada di dalam keluarga kita. Tapi Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya untuk berdoa di malam terakhir menjelang Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Di Taman Getsemani terjadi suatu peristiwa yang sangat menakutkan, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya sampai, Yesus memisahkan diri dari mereka untuk berdoa. Sebelum Yesus memisahkan diri, Yesus berpesan kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dengan cara berlutut loh, bukan dengan cara membuka-buka mata atau sambil melihat-lihat handphone. Tapi Tuhan Yesus berdoa dengan cara berlutut. Tahukah teman-teman apa isi doa Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus meminta handphone? Atau Tuhan Yesus meminta baju? Atau Tuhan Yesus meminta telur Paskah? Ternyata Tuhan Yesus tidak meminta itu semua loh. Tapi Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya supaya Bapa mengambil cawan daripadanya. Kira-kira cawan itu apa lagi ya teman-teman? Apakah itu sejenis dengan mangkok? Atau dengan piring? Ruth nggak tahu yang begituan. Karena Ruth penasaran, Ruth tanya deh sama abang dan kakak sekolah minggu Ruth. Ternyata cawan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus akibat dosa umat manusia. Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga agar manusia mendapat pengampunan dosa dan keselamatan. Di Taman Getsemani terjadi suatu peristiwa yang sangat menakutkan sekali loh. Semakin dia ketakutan, semakin bersungguh-sungguh dia berdoa, sampai-sampai dia mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Dikarenakan begitu berat penderitaan yang dia alami akibat dosa manusia. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, dia bangkit berdiri dan kembali kepada murid-muridnya. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus sedang tertidur nyenyak loh teman-teman. Bukannya mereka berdoa seperti yang Tuhan Yesus minta. Bikin kesel gak sih? Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, "Mengapa kamu tertidur? Bangunlah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Nah teman-teman, sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita harus tekun berdoa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kita harus ingat, Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan akibat dari dosa dan kejahatan kita. Tuhan Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menderita untuk menyelamatkan kita. Karena itu teman-teman, jadilah anak sekolah minggu yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan jangan lupa berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.